2020-10-16. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang pelaporan segmen operasi. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep pelaporan segmen operasi. Yang pertama yaitu ada tujuan pelaporan segmen operasi. Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan bisnis adalah dengan cara diverifikasi usaha. Dengan diverifikasi usaha tersebut, perusahaan dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit baru. Ruang lingkup ini entitas publik, perusahaan instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik. Yang kedua yaitu entitas yang mengajukan pernyataan pendaftaran atau proses go publik. Jika entitas tidak disyaratkan memilih untuk mengungkapkan segmen yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka mereka tidak boleh menjelaskan itu sebagai informasi segmen. Yang kedua yaitu lingkup pelaporan segmen operasi. PSAK 5 ini hanya wajib diterapkan oleh entitas yang memperdagangkan instrumen utang atau ekuitas di pasar publik, dan untuk entitas privat tidak diwajibkan menerapkan PSAK 5. Slide berikutnya yaitu definisi segmen operasi, yaitu bagian dari entitas yang merupakan profit center atau memiliki pendapatan dan beban yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Adapun menurut PSAK 5, segmen operasi adalah salah satu komponen dari entitas yang pertama terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Setelah itu, ada penentuan segmen operasi. Untuk menentukan apakah suatu bagian merupakan segmen operasi, maka perlu mempertimbangkan beberapa aspek sesuai definisi dan karakteristik yang tercantum dalam segmen operasi. Pada slide terakhir, pengungkapan pada level entitas. Yang pertama yaitu ada informasi produk jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkan lebih besar. Yang kedua yaitu informasi wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis berikut ini. Yang pertama yaitu pendapatan dari pelanggan eksternal. Dan yang kedua adalah aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak ditangguhkan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi. Yang terakhir ada informasi pelanggan utama, yaitu entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utamanya sebesar 10%. Itulah hasil dari pemaparan materi tentang pelaporan segmen operasi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.